Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Para santriwan dan santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kelas 10 kita lanjutkan materi sejarah kita, yaitu masih membahas Daulah Abbasiyah. Kita masuk ke pembahasan khalifah yang ketiga, yaitu Khalifah Harun ar-Rasyid rahimahullahu taala, yang mana dikenal sebagai khalifah terbaik dari dinasti Abbasiyah. Dan pada saat itu Islam mencapai puncak kejayaannya, golden age. Ya. Kaum muslimin di masa pemerintahan Harun ar-Rasyid mencapai puncak kejayaan yang belum pernah bisa lagi terulang oleh di masa-masa kesultanan atau di masa-masa daulah setelahnya. Nah, meskipun daulah nanti ada daulah Utsmani, ya, daulah terbesar berikutnya itu di masa Sultan Sulaiman mencapai puncak kejayaan, akan tetapi kejayaan yang diperoleh oleh Utsmani tidaklah sehebat kejayaan yang didapat oleh masa Harun ar-Rasyid. Nah, Harun ar-Rasyid, nasab beliau Harun ar-Rasyid bin Muhammad al-Mahdi bin Abu Ja'far al-Mansur bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Ya. Jadi beliau ini adalah cucu dari Abu Ja'far al-Mansur. Ya, cucu dari Abu Ja'far al-Mansur. Nah, jadi nanti setelah Abu Ja'far al-Mansur itu yang menjadi khalifah siapa? Al-Mahdi. Ya, yang jadi khalifah adalah ayahnya Harun ar-Rasyid. Ya, yang menjadi khalifah adalah ayahnya Harun ar-Rasyid. Nanti setelah Al-Mahdi, Al-Hadi. Ya, setelah itu baru Harun ar-Rasyid. Nah, berarti dia khalifah yang ke-5 berarti ya, urutan yang kelima. Nah, tapi dalam pembahasan kita dia adalah khalifah yang ketiga. Karena kita tidak mengambil semua khalifah tentunya karena kebanyakan. Nah, Harun ar-Rasyid ini cucu dari Abu Ja'far al-Mansur dan juga keturunan dari sahabat mulia Abdullah bin Abbas dan juga paman Nabi Abbas bin Abdul Muttalib. Nama ibunya Ummul Walad Khayzuran. Nah, ini ibu dari Harun ar-Rasyid, seorang Ummul Walad juga yang bernama Khayzuran. Lahir di kota Rai. Rai ini ternyata di Persia, ya, wilayah Persia, tahun 145 Hijriah. Ya, lahir pada tahun 145 Hijriah, dan tentu ini lahir pada masa Khalifah Abu Ja'far, ya, masa kakeknya. Ya, jadi Abu Ja'far saat jadi khalifah, lahir cucunya yang bernama Harun ar-Rasyid. Punya kakak namanya Al-Hadi. Ya, beliau punya kakak namanya Al-Hadi, yang tentu Al-Hadi ini jadi khalifah sebelum dia. Ya, sebelum Harun ar-Rasyid. Nah, jabatan sebelum menjadi khalifah. Harun ar-Rasyid mempunyai beberapa jabatan mentereng sebelum menjadi khalifah. Yang pertama, menjadi komandan militer ke Bizantium di tahun 163 dan 165 Hijriah. Kira-kira berapa tahun usianya? Ya, kira-kira berapa tahun itu? 163. Ya sekitar 19 tahun ya. 17 tahun. Ya, sekitar 163 kurang 145. 13 kurang 5 8. Ya, sekitar 18 tahun lah ya. 18 dan sekitar 20 tahun. Jadi masih sangat belia. Umur segitu sudah menjadi komandan militer. Ya, bisa bayangkan kualitas seorang Harun saat itu. Di usia yang sangat-sangat belia, di usia sekarang berarti usia tamat SMA lah. Orang-orang yang baru tamat SMA, yang baru masuk awal kuliah. Di usia segitu dia sudah menjabat komandan militer. Tentu ini tidak sembarangan, ya, tidak sembarangan. Kakaknya itu
Tidak sembarangan kakaknya Al-Hadi memberikan jabatan sebagai khalifah, atau ayahnya Al-Mahdi memberikan jabatan komandan militer ke Bizantium. Nah, kemudian setelah itu beliau menjadi wali kota Ambar dan seluruh perbatasan Afrika pada tahun 164 Hijriah, atau emir lah gitu. Istilahnya emir, ya. Gubernur. Ya, gubernur atau wali kota. Lalu di tahun 166 putra mahkota yang kedua. Jadi ayahnya mengangkat dua putra mahkota. Yang pertama Al-Hadi dan yang kedua Harun ar-Rasyid. Nah, lalu menjadi khalifah pada tanggal 14 Rabiul Awal 170 Hijriah, ya, atau 14 September 786 Masehi. Ya, ini udah 1000 tahun yang lalu. Ya, udah hampir seribuan tahun yang lalu malah, ya. Sudah sangat lama sekali. 1200 tahun yang lalu atau 1300 tahun yang lalu. Nah, para penguasa di masanya. Nah, yang pertama masih Abdurrahman Ad-Dakhil, ya. Abdurrahman Ad-Dakhil ini berkuasa cukup lama di Andalusia. Dia adalah emir pertama, Emir Umayyah, penguasa dinasti Umayyah kedua di Andalusia, dan dia adalah penguasa pertama, yaitu Abdurrahman Ad-Dakhil, yang mana kemarin sempat dikejar-kejar oleh Bani Umayyah ketika runtuhnya oleh Bani Abbasiyah ketika Umayyah sedang runtuh. Ya, baik. Kemudian ada lagi namanya Hisham. Ya, ini pengganti Ad-Dakhil. Setelah Ad-Dakhil ganti Hisham. Kemudian ganti Al-Hakam. Ya, sampai tahun 206 Hijriah. Jadi Andalusia itu berganti 3 penguasa selama kepemimpinan Harun ar-Rasyid di wilayah Baghdad. Nah, atau Abbasiyah. Kemudian di Maroko ada Idris bin Abdullah dan putranya. Nah, jadi kita tahu bahwasannya Daulah Islamiyah di masa Abbasiyah itu tidak hanya satu. Ada Abbasiyah, ada Umayyah gitu. Kemudian ada juga Maroko berdiri sendiri. Jadi kalau kita lihat fakta sejarah, kekhalifahan Islam yang benar-benar murni kekhalifahan Islam dalam sistem daulah Islamiyah dinasti ya hanya pada masa Umayyah. Karena di masa Bani Umayyah tidak ada daulah selain Umayyah. Berbeda ketika sudah masa Abbasiyah, itu ada Umayyah 2 di Andalusia. Kemudian ada juga Maroko kan. Nah, jadi dibalik kekurangannya Umayyah, kemudian dibalik sebentarnya waktu kepemimpinan Umayyah terhadap kaum muslimin, tapi mereka punya kelebihan-kelebihan yang tidak dipunya oleh daulah-daulah setelahnya. Kemudian ada di Prancis dipimpin oleh seorang raja namanya Charlemagne. Ya, saya nggak tahu cara membaca yang benar, tapi tulisannya Charlemagne. Kemudian ada di Bizantium ada Irene. Ya, Irene kemudian digantikan oleh Nicephorus I. Ya, oleh Kaisar Nicephorus I. Hubungan dengan Bizantium. Ratu Irene sudah tunduk kepada Abbasiyah sejak Harun ar-Rasyid menjadi panglima saat menyerang kota As-Saifah, dan harus bayar jizyah sebesar 10.000 dinar per tahun. 10 dinar emas per tahun. Jadi dulu ketika Harun ar-Rasyid menyerbu Bizantium, ya, ingin menaklukkan Konstantinopel, ya, ini Irene sudah minta damai dulu. Sudah minta damai dan menyatakan tunduk dan patuh kepada Abbasiyah. Saat itu kekhalifahan dipegang oleh ayahnya Harun yang bernama Al-Mahdi. Ya, sehingga saat itu ya sudah karena nunduk dan patuh mau bayar jizyah 90.000 dinar per tahun. Kemudian setelah itu Ratu Irene diturunkan oleh Nicephorus, seorang kaisar yang sombong dan kejam. Ya, dia tidak suka melihat Irene tunduk kepada dinasti Abbasiyah, tunduk kepada kaum muslimin. Ya, bayar jizyah. Maka Nicephorus pun menentang Harun ar-Rasyid ketika dia naik tahta, dan saat itu Harun sudah menjadi khalifah.
dan dia menolak membayar jizyah, menantang perang Khalifah Harun ar-Rasyid dengan menulis surat yang isinya, dari naik poros Kaisar Romawi kepada Harun Raja Arab, amma ba'du, sesungguhnya Kaisar sebelumku memberimu posisi benteng, ya, dalam permainan catur, dan dia memposisikan diri sebagai pion. Dia bawakan kepadamu harta-hartanya, sebenarnya aku bisa memberikan jumlah berkali-kali lipat daripadanya, tapi itu karena kelemahan dan kebodohannya sebagai seorang wanita. Jika engkau membaca suratku ini, kembalikan apa yang telah engkau dapatkan sebelumku. Jika tidak, maka pedang yang berbicara antara aku dan dirimu. Di naik poros ini songong, ya, berani menantang Harun, ingin tidak lagi mau bayar jizyah, dan meminta Harun untuk mengembalikan semua jizyah yang pernah diberikan oleh Bizantium sebelumnya. Kalau nggak mau, perang. Ini ancaman seorang Kaisar Bizantium, Romawi. Maka apa balasan dari Harun ar-Rasyid? Bismillahirrahmanirrahim. Dari Harun ar-Rasyid, Amirul Mukminin, kepada naik poros anjing Romawi, aku telah membaca suratmu, wahai anak perempuan kafir. Jawabannya adalah sesuatu yang akan engkau lihat sebelum engkau dengar. Artinya Harun membalas, ya, sambutan, menyambut sambutan perang. Oke, kalau lu mau perang, oke, kita perang. Ya, anjing Romawi kan, subhanallah, ini berani banget seorang khalifah saat itu, ya. Sekarang berani gak? Ada nggak pemimpin muslim yang ngomong gitu ke penjahat-penjahat perang seperti Presiden Amerika, ya, kemudian kepada Bashar al-Assad, ya, yang di Suriah dan yang lainnya. Nah, saat ini kaum muslimin keadaannya berbanding terbalik dengan keadaan kita di masa dahulu, ya, ini yang namanya adalah roda kehidupan tidak selalu di atas. Kita sempat di bawah, kemudian kita naik ke atas, kemudian kita sekarang berada di bawah kembali. Sampai kapan? Wallahu a'la wa a'lam. Ya, tentu kalau kita ingin kembali ke masa jaya, ke masa kita mempunyai izzah, mempunyai wibawa di hadapan musuh-musuh kita, tentu kita harus kembali, ya, menjalankan syariat dengan baik, mentaati perintah Allah dan menjauhi larangan. Dan semoga dengan itu Allah akan berikan kita hadiah atau nikmat ketika kaum muslimin telah kembali ke jalan yang benar, tidak doyan melakukan kemaksiatan, tidak benci dengan syariat, justru mencintai syariat. Maka dengan begitu insya Allah segera akan Allah hadiahkan kepada kita pemimpin yang saleh, yang taat kepada syariat, dan tentu akan membawa kaum muslimin ke masa jayanya lagi seperti dahulu. Nah, maka, ya, terjadilah perperangan antara Harun ar-Rasyid dengan naik poros, dan tentu faktanya nanti naik poros kalah, ya, kalah dengan Harun ar-Rasyid, dan setelah itu dia minta maaf dan kembali berjanji untuk membayarkan jizyah. Kebijakan menjalankan syariat Islam dengan sebaik-baiknya, ya, kemudian memperindah kota Baghdad. Baghdad pada saat itu, ya, luar biasa, ya, menjadi sebagaimana kita bahas di pemerintahan sebelumnya, itu Abu Ja'far al-Mansur. Baghdad itu ketika di masa jayanya itu bisa mendapatkan pemasukan berton-ton emas, yang mana itu nanti masuk ke kas Abbasiyah, ya, negeri 1001 malam. Membangun tempat-tempat peribadatan, membangun sarana pendidikan, kesehatan, perdagangan, dan kesenian. Kemudian membangun majelis al-mudzakarah, yaitu lembaga pengkajian masalah-masalah keagamaan yang diselenggarakan di rumah-rumah, masjid-masjid, dan istana. Ini menghidupkan ilmu, ya, menghidupkan ilmu, dikaji oleh para pakarnya, ya, selain untuk belajar, menambah keagamaan, memahami masyarakat tentang ilmu Islam, dan juga tentu yang dikaji tidak hanya ilmu-ilmu Islam, tapi juga ilmu-ilmu yang lain, astronomi, ilmu-ilmu fisika, kimia, matematika, dan yang semisalnya. Sifat-sifat Harun ar-Rasyid, lihat, ya, bagaimana Allah mengkaruniakan seorang khalifah yang luar biasa seperti ini. Tentu, ya, berbanding lurus dengan kualitas masyarakatnya. Kalau kita pengen punya khalifah sehebat Umar bin Abdul Aziz,
Maka kita lihat rakyatnya itu pantas nggak dapat pemimpin seperti itu. Ya, karena di masa Harun ar-Rasyid itu pembicaraan masyarakat sehari-hari bukan masalah dunia dan dunia, tapi lebih sering membicarakan masalah akhirat. Sudah sedekah belum hari ini? Ya, sudah berpuasa belum hari ini? Pokoknya hal-hal yang berbau akhirat gitu. Tidak terlalu banyak membahas dunia. Sehingga dengan kualitas rakyat yang demikian, Allah karuniakan kepada masyarakat Islam saat itu pemimpin yang soleh dan hebat seperti Umar bin Abdul Aziz. Begitu pula di masa Harun ar-Rasyid. Lihat sifat-sifat beliau. Pertama, gemar melaksanakan sholat sunnah. Beliau itu senantiasa sholat sunnah 100 rakaat setiap hari. Berarti selain sholat fardu yang 17 rakaat, nah ditambah sholat sunnah yang lain sehingga jumlahnya mencapai 100 rakaat. Gemar bersedekah 1000 dirham setiap hari plus hadiah-hadiah. Ya, kemudian haji hampir tiap tahun. Nah, ini Harun ar-Rasyid itu bisa dikatakan hidupnya ketika jadi khalifah itu hanya dua. Pertama jihad, yang kedua perang. Jihad haji. Ya. Seakan-akan hidupnya itu hidup intinya itu dua, berjihad fisabilillah, memperluas wilayah, ya, dan tentu saja mengelola negara, dan tahun berikutnya haji. Ya. Jadi haji itu hampir tiap tahun. Tuh, lihat 170, 73, 74, 75, 77. Nah, hampir setiap. Jadi 2 kali setahun haji. Senang mendengarkan nasihat. Ya, Nah, ini Harun ar-Rasyid termasuk pemimpin yang dekat dengan ulama. Bahkan anak-anaknya yaitu Al-Amin dan Al-Ma'mun dididik oleh ulama pada saat itu. Dan kalau tidak salah Imam Syafi'i sempat mendidik anaknya Harun ar-Rasyid. Ya, 2 anak Harun ini dididik oleh ulama, ya, oleh tokoh besar pada saat itu, namanya saya lupa, yang artinya ulama ini diberikan kebebasan untuk mendidik anaknya. Ya, bahkan suatu ketika pernah 2 anak Harun ar-Rasyid ini rebutan untuk memakaikan sendal kepada gurunya. Maka Harun melihat anaknya itu rebutan untuk memakaikan sendal kepada gurunya. Apakah Harun marah? Enggak. Maka Harun berbicara sama gurunya, jangan engkau hilangkan kebiasaan ini karena ini bentuk adab kepada guru. Baik. Ya. Dan juga ada kisah Harun itu mendengar nasihat dari namanya Bahlul. Seorang namanya Bahlul, orang ini terkenal dengan jago hikmah. Ya, dia itu ahli hikmah lah. Suatu ketika Harun ini mencari si Bahlul ini, kemudian menemukan Bahlul berada di dekat kuburan, sedang tiduran. Ya, singkat cerita Harun berkata sama si Bahlul, ngapain engkau di sini? Ya, saya sedang tidur. Intinya setelah itu Harun minta, setelah dinasehati sama si Bahlul, kata si Bahlul ini, engkau mengatakan pertama si Harun berbicara, engkau gila. Ya. Engkau gila, kata si Harun. Tapi kata si Bahlul, tidak, bukan aku yang gila, tapi kamu yang gila. Kenapa begitu? Iya, karena aku tahu bahwasannya aku nanti akan meninggal dan aku meramaikan kuburan. Karena aku tahu aku akan kembali ke kuburan. Sedangkan engkau justru malah memakmurkan singgasanamu. Padahal singgasanamu itu akan hancur dan engkau akan kembali ke kuburan. Mendengar nasihat ini Harun tertegun dan mengatakan, engkau benar. Terima kasih telah menasihati aku. Maka setelah itu Harun memberikan permintaan kepada si Bahlul untuk minta apa saja. Silakan engkau minta apa saja dariku, aku berikan engkau 3 permintaan. Maka si Bahlul berkata sama Harun, aku minta yang pertama, panjangkan umurku, kata si Bahlul kepada Harun. Maka Harun bilang, nah aku gak mampu. Oke, kalau gak bisa, aku minta yang kedua, yaitu
selamatkan aku dari malaikat maut. Ya, selamatkan aku dari malaikat maut. Bisa nggak? Oh, nggak bisa. Ya, nggak bisa. Oke, nggak bisa juga, maka aku minta permintaan yang ketiga, yaitu selamatkan aku dari surga, selamatkan aku dari neraka, dan masukkan aku ke surga. Maka Harun juga bilang, aku nggak bisa. Kalau begitu wahai Harun, engkau bukan seorang raja, tapi engkau seorang hamba. Karena 3 permintaan ini engkau tidak mampu mengabulkannya, maka engkau bukanlah seorang malik, lakin nakal mamluk, tapi engkau adalah seorang hamba. Jadi jangan sombong dengan kekuasaanmu yang besar ini. Engkau adalah seorang hamba, masih tetap seorang hamba yang hina, yang tidak bisa apa-apa kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah seorang Harun. Ya, mendengar nasihat itu Harun sedih dan berterima kasih kepada Bahlul akan nasihatnya. Dan tentu ini adalah ciri-ciri seorang pemimpin yang baik, yang mau mendengar nasihat para ulama dan bukan hanya memanfaatkan ulama. Baik. Yang kelima, suka memimpin pasukan secara langsung. Nah, ini seorang mujahid, ya. Lalu setelah 23 tahun berkuasa, ya, beliau wafat pada tanggal 22 Jumadil Akhir tahun 193 Hijriah saat hendak ke Khurasan karena sakit. Jadi beliau ini naik tahta 170 pada tahun 170 Hijriah, ya, sekitar usia 24 tahun, ya, 24 atau 25 tahun. Kemudian 23 tahun berikutnya, ya, wafat di usia 28 tahun, ya, karena sakit, dimakamkan di kota Tus dan berkuasa selama 23 tahun. Ini kekuasaan yang cukup lama, lebih lama daripada Abu Ja'far Al-Mansur dan lebih lama daripada Muawiyah bin Abi Sufyan yang berkuasa selama 20 tahun rahimahullahu ta'ala. Maka setelah Harun Ar-Rasyid wafat, ya, Abbasiyah masih sempat dipimpin oleh khalifah-khalifah yang kuat, ya, seperti nanti ada Al-Ma'mun, kemudian nanti ada Al-Mu'tasim Billah, ada Mutawakkil, ada Al-Wathiq dan seterusnya. Dan setelah itu barulah, ya, di abad ketiga Abbasiyah berkuasa, baru khalifah yang lemah dan nanti lama-lama hancur di tangan Mongol tahun 1258 Masehi. Wallahu ta'ala wa a'lam. Ya, mungkin itu cukup sekian dari Ustadz, ya, apa yang kita dapat dari pembahasan, yaitu pembahasan Bani Abbasiyah ini, ya, semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Insyaallah di selanjutnya kita masuk ke membahas Khalifah Al-Mu'tasim Billah. Khalifah Al-Mu'tasim Billah, yaitu khalifah yang ke-8 dari dinasti Bani Abbasiyah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.